Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Izinkan kami memulai presentasi. Tugas ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 3 Berambutan Ibu Rusmania dari SMK dan Sampit, Ibu Ida Wulandari dari SMKN 1 Kota Besi, dan Ibu Siti Fadiatun Nikmah dari SMA Swasta Bina Bangsa 01. Ada 7 aset modal sumber daya yang dapat dikelola oleh pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah modal manusia. Pemerintah daerah membantu meningkatkan mutu pendidikan di tingkat lokal, memfasilitasi pendidikan yang memadai, pelatihan untuk guru, dan program-program pendidikan yang inovatif. Kepala sekolah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola berbagai aspek di sekolah seperti pembelajaran, manajemen sumber daya, dan hubungan dengan stakeholder, memiliki kompetensi kepemimpinan yang efektif, pemahaman mendalam tentang kurikulum, kemampuan dalam mengelola konflik, serta keterampilan komunikasi yang baik. Mual, pembinaan sikap dan perilaku positif, memberikan motivasi, menciptakan murid yang berprestasi. Pendidik, merekrut pendidik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sekolah. Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Memberi dukungan dan umpan balik positif. Mendukung kolaborasi dan pertumbuhan profesional. Tenaga kependidikan, merekrut tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pengembangan program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Pengawas, berkomunikasi secara terbuka dengan pengawas sekolah dan mendukung pengawas menjalankan tugasnya. Orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, menjadi narasumber atau pemateri atau guru tamu di kelas. Alumni, menjadi mentor bagi peserta didik saat ini untuk memberikan pandangan dan nasihat mengenai karir, pendidikan, dan kehidupan. Dewan Komite, membantu dalam penggalangan dana untuk kegiatan sekolah. Terlibat dalam penyusunan kebijakan sekolah yang berpihak pada kepentingan siswa dan kemajuan pendidikan. Masyarakat sekitar, mengundang para pengusaha lokal untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada siswa, agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menggalang dana guna mendukung program-program sekolah. Aset kedua yaitu modal sosial. MYMP, komunitas guru berbagi pengetahuan dalam mengembangkan kompetensi mengajar. PGRI, wadah guru dalam menyalurkan aspirasi hak-haknya terkait kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan praktik mengajar. MKKS, wadah dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme serta pengembangan kepala sekolah agar meningkatkan kinerja. WOWRE, Women on Working adalah organisasi pekerja wanita yang peduli pada pendidikan anak-anak di sekolah. Mengadakan kegiatan sosialisasi seperti tentang kesehatan, bullying, kenakalan remaja, dan lain-lain. Mengadakan perlombaan yang diikuti oleh peserta didik. PKK, mencakup dukungan dalam program kesejahteraan siswa. Kolaborasi untuk kegiatan sosial, serta kerjasama untuk memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter siswa. Kuarkap, wadah pengembangan keterampilan peserta didik dalam gerakan pramuka. PMI, wadah pengembangan keterampilan peserta didik di bidang kesehatan. Aset ketiga adalah modal fisik. Ruang kelas, mengatur ruang kelas agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, seperti menentukan tempat duduk siswa, area untuk presentasi, dan sudut baca. Menata peralatan pembelajaran seperti meja, kursi, proyektor, dan papan tulis, agar memudahkan akses dan penggunaan selama proses pembelajaran. Mendekorasi ruang kelas dengan materi pembelajaran yang menarik. Poster inspiratif, atau karya seni siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Laboratorium, ruang untuk melakukan eksperimen penelitian, merencanakan jadwal penggunaan laboratorium, melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan laboratorium, memastikan semua peralatan laboratorium berfungsi dengan baik, menyediakan peralatan pelindung diri, dan mengikuti protokol keamanan dan keselamatan saat melakukan percobaan. Perpustakaan, menyediakan ruang baca yang nyaman dan inspiratif, menyusun koleksi buku berdasarkan kategori dan tingkat kesulitan. Musyola, tempat ibadah umat Islam yang dijadikan sarana untuk mengembangkan pemahaman nilai-nilai agama. Ruang pertemuan atau kegiatan besar. Bengkel, ruang praktik siswa merupakan ruang praktik kejuaraan untuk siswa. Alat transportasi digunakan untuk antar jemput siswa. Wifi, jaringan internet untuk proses pembelajaran. Sistem air,
menyediakan air yang dapat digunakan untuk supli air bersih, mesin alat praktik, alat untuk mendukung praktik pembelajaran sekolah kejuruan, lapangan olahraga, tempat peserta didik melatih keterampilan di bidang olahraga, halaman sekolah, tempat berkumpulnya peserta didik untuk bermain, kegiatan pembelajaran, upacara, dan lain-lain. Aset keempat yaitu modal alam, lahan praktik atau greenhouse, lahan yang digunakan untuk praktik pembelajaran kejuruan, udara yang bersih, meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa, sehingga siswa belajar dengan nyaman dan sehat. Taman, tempat bersosialisasi peserta didik dan menyenangkan bagi siswa serta membantu siswa bersantai dan melepaskan stres. Tanaman bambu, membantu menyaring polusi udara dan memberikan udara yang lebih bersih di sekitar sekolah. Tempat istirahat, penghijauan sekolah, dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Kebun sawit, lingkungan yang digunakan untuk pembelajaran mengenai praktik agronomi perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan. Air bersih, membantu menjaga kebersihan, mengurangi risiko penularan penyakit, serta meningkatkan konsentrasi dan kesehatan warga sekolah. Kolam ikan, sarana edukasi mempelajari ekosistem dan siklus kehidupan ikan secara langsung, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merawat makhluk hidup. Aset kelima adalah modal finansial. Dana BOS, dana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Digunakan seperti menyediakan sarpras, membeli sumber belajar dan peralatan belajar, membiayai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hutan menjadi laboratorium alam yang memungkinkan siswa untuk mempelajari berbagai spesies tumbuhan dan hewan secara langsung. Hutan juga digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Dengan merawat hutan, para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Unit produksi, kegiatan usaha yang dilakukan sekolah yang memanfaatkan sumber daya seperti Laudi, Miskanti, koperasi, dan lain-lain. Aset keenam adalah modal politik. Kepala desa berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara sekolah dan masyarakat setempat, menggalang dukungan komunitas untuk kegiatan sekolah, serta memastikan terselenggaranya program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Camatan bekerja sama dalam penyelenggaraan acara keagamaan, kebersihan lingkungan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum di kecamatan untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa. Dukcapil, kerjasama yang dilakukan dalam pendataan siswa dalam pembuatan KTP. Kepolisian, kerjasama melibatkan upaya bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung kegiatan sosialisasi keamanan dan narkoba, serta kolaborasi dalam mengatasi potensi masalah keamanan di sekitar lingkungan sekolah. Manajemen perusahaan, mendukung pendidikan dengan memberikan sumber daya seperti bangunan, alat dan bahan belajar bagi murid. Sponsor untuk program-program sekolah, dan juga menyediakan tempat magang bagi para siswa. Puskesmas, melibatkan penyelenggaraan program kesehatan siswa, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, serta kerjasama dalam penanganan dan pencegahan penyakit di lingkungan sekolah. Selain itu, Puskesmas dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan imunisasi dan pemantauan kesehatan siswa secara berkala. PLN, sekolah memperoleh akses terhadap sumber daya energi listrik yang dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. PDAM, sekolah memperoleh penyediaan akses air bersih yang berkualitas untuk keperluan sehari-hari. Aset ketujuh adalah modal agama dan budaya. Mandi Safar, mengajarkan nilai-nilai seperti kebersamaan dan gotong royong, serta memperkaya warisan budaya lokal, dan menjaga tradisi yang telah ada kepada para murid. Bakti sosial, murid belajar nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, kerjasama dan meningkatkan keterampilan sosial mereka serta memperluas cakrawala dengan berinteraksi berbagai lapisan masyarakat. Jumat Berkah, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, solidaritas, dan empati kepada sesama, memperkuat rasa persaudaraan dan memupuk sikap suka berbagi dalam diri pribadi murid. Dilaksanakan setiap Jumat pagi. Perayaan Hari Besar Keagamaan, memungkinkan warga sekolah untuk merayakan keyakinan dan kepercayaan, memperkuat solidaritas antar komunitas, serta melestarikan tradisi dan nilai-nilai keagamaan, menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Menganyam, melatih keterampilan motorik halus, meningkatkan konsentrasi, dan mengasah ketekunan para murid. Menganyam menjadi kegiatan pembelajaran seni budaya dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kuntau, kegiatan ekstrakurikuler tradisional Dayak yang dapat meningkatkan kebugaran fisik, kedisiplinan, ketekunan, dan rasa percaya diri siswa.
Tarian Dayak, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kerjasama tim, kedisiplinan, dan kreativitas siswa. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti.